Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal sebagai Buya Hamka lahir di Agam, Sumatera Barat tahun 1908. Buya Hamka tumbuh sebagai anak ulama yang kelak menjadi tokoh besar bangsa. Ia belajar secara otodidak, merantau ke Jawa dan Mekah, lalu kembali sebagai ulama, sastrawan dan pemikir yang disegani. Dalam konteks berorientasi pelayanan, Buya Hamka tidak membatasi dirinya pada peran ulama. Beliau juga menjadi guru, wartawan, dan penulis. Semua peran itu dijalankan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Beliau rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi tugas pelayanan. Bahkan ketika sakit, beliau tetap menulis dan menerima tamu yang ingin berdiskusi. Buya Hamka ulama besar yang kompeten. Tafsir Al-Azhar dan karya sastranya menjadi warisan abadi yang terus menginspirasi. Justru di penjara itulah beliau menghasilkan satu yang kata orang tuh sekarang karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar 30 juz lengkap. Bahkan dalam pengantar, kebetulan karena saya juga jadi editor buku beliau, pengantar itu dikatakan kalau saya tidak masuk tahanan, ini tidak akan selesai. Dia menghasilkan satu karya yang besar itu dalam tahanan justru. Beliau sosok akuntabel yang teguh menjaga amanah, rela terpenjara demi kebenaran, dan meninggalkan integritas sebagai warisan abadi. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Hamka itu teraniaya oleh Soekarno. Sejarah mencatat itu. Tetapi ketika Soekarno meninggal, tak ada orang yang berpikir bahwa Hamka akan menyembahyangkannya dan mengimami. Masya Allah, begitu lembutnya. Nilai dasar ASN yang keempat berakhlak juga dimiliki oleh Buya Hamka, yaitu harmonis. Buya Hamka mengajarkan Islam yang sejuk, toleran, dan mengedepankan persaudaraan antar sesama. Selanjutnya, Buya Hamka juga memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang kelima, yaitu loyal. Buya Hamka memiliki sifat setia pada bangsa, agama, dan nilai-nilai kebenaran. Beliau juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari poin kolaboratif, Buya Hamka aktif membangun jaringan dengan berbagai tokoh nasional maupun internasional, serta mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI. 1975, Hamka pun diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Selain dikenal sebagai seorang ulama, Hamka adalah seorang budayawan dan sastrawan Indonesia. Hamka telah mulai menulis buku sejak ia berusia 17 tahun. Hingga akhir hayatnya, tak kurang dari 118 jilid tulisan yang sudah dihasilkan Hamka. Novel karya Hamka yang terkenal antara lain Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sedangkan karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir Al-Azhar 30 juz. Dari poin adaptif, Buya Hamka mampu menyesuaikan diri dengan zaman melalui tulisan modern yang tetap berlandaskan nilai Islam. Dari seluruh nilai berakhlak, Buya Hamka adalah teladan yang harus kita contoh. Karena menjadi ASN bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian bagi bangsa.